Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria Zerni akan menjelaskan aliran histori menurut tokoh Friedrich List 1789-1846. Friedrich List merupakan seorang ekonom berkebangsaan Jerman. List dikenal sebagai salah satu teoris perdagangan yang berpengaruh dan juga yang mempopulerkan teori industri muda. List dilahirkan di Reutlingen, Jerman Selatan, dan bekerja sebagai pegawai pemerintah di Provinsi Württemberg. Friedrich List memperoleh pendidikan di Jerman. Ia pernah mengajar di tempat negara tersebut sebagai pengajar mata kuliah administrasi di Universitas Tübingen. List secara aktif mengambil peran dalam pergerakan penghapusan tugas internal di Jerman dan dilantik sebagai Komite Kekaisaran. Karena keyakinan politiknya yang berlawanan dengan sistem yang berlaku saat itu, ia dipecat dari universitas dan juga dikeluarkan dari Komite Kekaisaran. Dan List dijatuhkan tuduhan pengkhianatan. List dihukum untuk menjalani kerja paksa selama 10 bulan, sebelum akhirnya pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1925. Di Amerika Serikat, ia menjadi editor salah satu surat kabar yang terbit di Pennsylvania dan aktif dalam gerakan-gerakan proteksionis. Salah satu buku List yang cukup terkenal adalah The National System of Political Economy, International Trade, Trade Policy and the German Customs Union tahun 1841. Dalam buku tersebut, List menyerang pakar-pakar klasik yang disebut kosmopolitas, sebab mengabaikan peran pemerintah. Friedrich List meneliti tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari segi perkembangan, teknik produksi, atau perilaku masyarakat dalam berproduksi. Tahap-tahap tersebut adalah, yang pertama, mengembara. Pada masa ini, manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomaden karena masih adanya ketergantungan akan hewan perburuan dan tempat pencarian sumber makanan. Mereka akan berpindah ke tempat lain jika jumlah persediaan makanan di area tersebut telah habis, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia masih hidup hanya untuk keperluan pribadinya, yaitu makanan. Kedua dan ketiga yaitu beternak dan pertanian atau bertani. Setelah menemukan cara beternak, hewan dan juga bertani, manusia pun mulai tinggal menetap di suatu tempat. Mereka membudidayakan hewan-hewan ternak dan melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia sudah mulai hidup menetap, maka mulailah muncul perkumpulan dari rumah yang berubah menjadi perkampungan dan juga perdesaan. Keempat yaitu pertanian dan industri rumah tangga atau manufaktur. Pada masa ini, masyarakatnya mulai mencoba membuat peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan pertanian, sehingga terciptalah alat-alat pertukangan dan juga pandai besi. Kelima, pertanian, industri manufaktur, dan perdagangan atau perniagaan. Seiring dengan kerajinan yang semakin besar, maka manusia mulai melakukan perniagaan terhadap barang kerajinannya. Teknologi pada masa ini juga sudah mengalami kemajuan dan perdagangan sudah dalam tingkat nasional, bahkan internasional, dengan didukungnya transportasi yang memadai. Menurut List, sistem perdagangan bebas sebagaimana dianjurkan oleh kaum klasik hanya cocok bagi negara-negara yang sudah berada pada tahap kelima, yaitu tahap perniagaan. Untuk memajukan perekonomian Jerman, List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang sangat menentukan perekonomian nasional adalah sektor pertanian dan sektor industri. Sektor pertanian diperlukan untuk penyediaan bahan pangan masyarakat, tetapi sektor ini tidak bisa diharapkan membawa perekonomian pada tingkat yang lebih maju. List berpendapat bahwa negara yang hanya bertumpu pada kekuatan pertanian tidak akan pernah maju. Yang mampu membawa perekonomian pada tingkat yang lebih tinggi atau maju adalah sektor industri, karena industrialisasi adalah langkah awal untuk membawa perekonomian ke arah yang lebih maju. Industrialisasi tidak hanya bertujuan memajukan sektor industri, tetapi lebih jauh juga mampu membawa perbaikan pada sektor pertanian, serta perkembangan dan kemajuan di bidang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada
Salah pengucapan atau salah penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.